Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Aswaja Agro. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat populasi awal untuk membuat suatu induk baru atau galur-galur baru dari tanaman terong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad, pengasuh dari Aswaja Agro. Bahan yang kita pakai adalah bahan yang sekarang lagi booming di Indonesia, itu Antaboga untuk kualitas buahnya, Yumi untuk ketahanan virusnya, serta Yuvita untuk ketahanan virus dan panjang buahnya. Harapannya kita bisa membuat varian-varian baru, induk-induk baru dari ketahanannya kuat seperti Yumi atau Yuvita, tetapi kualitas buahnya seperti Antaboga. Untuk itu, langkah-langkah awal kita sangat harus perhatikan step by stepnya, karena membuat tanaman itu tidak hanya untuk ditanam satu kali, membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 7 kali tanam. Jika Anda seorang breeder yang sudah profesional, mungkin Anda bisa melakukan dengan cukup 5 kali tanam. Langkah awalnya adalah kita membuat random. Random ini adalah petunjuk atau istilahnya kita membuat suatu acak dimana ini adalah berfungsi untuk pencatatan kita, karena seorang breeder harus punya catatan. Kita lihat ini ada kodenya, ada imun, ada terong dan sebagainya. Kemudian kita membuat rekombinasi. Rekombinasi adalah saling menyilangkan antara tanaman-tanaman yang kita pilih, Yumi, Antaboga, Yuvita, kita saling silangkan sehingga terdapat 9 persilangan. Dari 9 itu kita akan mendapatkan sekitar 35 sampai 144 kombinasi baru. Tahap awalnya yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus hafal sekali karakter bunga tanaman terong. Ada bunga lengkap, ada benang sari, ada pitik sebagai contoh di layar. Jika Anda ingin melakukan breeding atau pemulihan tanaman, maka harus Anda hafalkan ini bunga yang belum mekar, ini yang kita akan pakai. Ini juga bunga yang belum mekar. Nah, kemudian kita juga harus menghafal bunga yang sudah mekar seperti ini. Artinya kalau sudah mekar kita tidak bisa lakukan, tidak bisa gunakan. Yang mekar hanya kita gunakan untuk pejantan saja. Tahap awal adalah mensilangkan dirinya dengan dirinya. Misalkan Antaboga dengan Antaboga, itu kita namai selfing dalam dunia breeding. Caranya adalah dengan hanya menutup bunganya. Karena bunga terong lengkap, ada serbuk sari dan putik, maka tinggal kita tutup pakai pembungkus kertas. Kemudian kita pasang penjepit ya. Maka nanti akan terjadi persebukan dirinya sendiri atau yang dikenal dengan kata selfing. Nah, sekali lagi kita ulangi, ini adalah bunga yang bisa digunakan atau yang masih belum mekar, yang belum terserbuki oleh bunga lain, karena bisa jadi yang sudah mekar itu terbang serangga, terbang di bunga A lalu hinggap di bunga B, sehingga itu penyerbukannya tidak bisa kita kendalikan. Selfing harus Anda ingat caranya ada seperti itu tadi. Harapannya Anda bisa jika selfing ini berhasil, maka Anda akan mendapatkan banyak varian baru juga. Ini kode selfingnya. Selfing ini kita gunakan untuk nanti juga masing-masing metode harus dilakukan dengan secara benar. Kemudian metode kedua adalah, ini harus Anda tahu, adalah kastrasi atau emaskulasi, artinya membuang serbuk sari dari bunga yang belum mekar sampai bersih, supaya nanti kita bisa melakukan persilangan. Artinya jika Antaboga Anda silangkan dengan Yumi, maka yang dibersihkan adalah Antaboganya, kemudian Yuminya dicari bunga yang sudah mekar, kemudian kita oleskan. Ini harus kita lakukan berhati-hati. Jika nanti Yuminya yang jadi betinanya, maka yang dibersihkan adalah Yuminya, sedangkan bunga pejantan diambilkan dari bunga tanaman yang sudah mekar di misalnya di Antaboga atau Yuvita. Seterusnya, keberhasilan melakukan emaskulasi ini sangat menentukan varian-varian yang nanti akan muncul. Nah, lakukan dengan hati-hati dan memang harus dicoba, jangan sampai putiknya patah. Jika putik patah, maka Anda tidak bisa melakukan rekombinasi atau rekombinasi ulang. Artinya kita rekombinasi ini tujuannya selain membuat varian adalah supaya ketika Anda mempunyai galur induk baru itu tidak diklaim oleh orang lain. Setelah itu jika sudah bersih, maka akan kita tutup dengan
dengan menggunakan kertas supaya tidak tersebuki oleh serangga. Kemudian kita beri label. Pelabelan fungsinya untuk mengetahui tanggal berapa keberhasilan melakukan ini juga harus sangat hati-hati. Keberhasilan melakukannya akan kita akan dapatkan sesuatu varian-varian baru yang sangat bagus. Kemudian kita lakukan crossing seperti ini di bunga yang tadi yang sudah siap mekar. Kemudian kita lakukan crossing, buka penutupnya, kita oleskan, lalu kita tutup kembali. Harapannya ketika kita tutup kembali juga tidak akan terserbuki oleh serbuk sari lain yang kita tidak inginkan. Artinya kenapa harus crossing, kenapa harus shelving? Itu adalah satu metode untuk kita bisa menghasilkan varian baru dari varietas-varietas yang sudah ada. Kemudian kita kasih label. Label ini adalah label shelving. Kemudian nanti label crossing ada seperti ini. Jadi tempatkan betina itu di kiri, kemudian pejantannya di kanan. Misalnya ini antara boga kali yumi, misalnya seperti itu. Kemudian jika hasil persilangan kita sudah tua, sekitar usia 55-60 hari, kita kumpulkan benihnya. Sudah seperti ini, kita kumpulkan benihnya, kita jadikan satu. Teori ini dinamakan teori gene pool. Akhirnya nanti kita dari sekian persilangan, dari 9 itu akan mendapatkan varietas baru atau galur-galur baru yang cukup banyak. Kemudian jika crossing Anda berhasil, maka akan muncul seperti ini varian pertama. Itu bunganya, tanamannya grossi, lurus. Kemudian sekali lagi Anda harus ingat bahwa bunga itu sangat menentukan. Anda harus hafal sekali bunga yang mekar dan yang belum mekar seperti apa. Kemudian akan muncul varian kedua. Sekali lagi, varian kedua, jika Anda tidak berhasil maka tidak akan muncul varian-variannya. Maka Anda harus hafalkan lagi bunganya seperti apa, seperti yang kita lihat pada gambar di layar. Kemudian ketika crossing kita atau shelving kita berhasil, akan muncul berbagai jenis variasi baru tanaman terong. Ini varian kedua, bunganya pohonnya lebih bagus, kemudian buahnya lebih silindris, coba warnanya kurang bagus. Sekali lagi untuk tahap seleksi ini atau tahap melihat kombinasi ini, Anda juga sekalian mengamati penyakitnya, ketahanan layunya seperti apa, ketahanan penyakitnya seperti apa. Maka pada lokasi breeding diharapkan cara penanggulangan hamanya jangan dilakukan, karena kita akan menseleksi bahwa tanaman itu yang kuat seperti apa, kemudian tanamannya akan berbuahnya seperti apa. Misalnya seperti ini, kita bisa cek, ini sangat cantik bunga buahnya, kan, tetapi Anda lihat bahwa di sini kita tidak lakukan istilahnya pencemprotan dengan rutin, karena kita harapannya juga bisa menseleksi ketahanan tanaman kita terhadap layu, terhadap serangan penyakit. Kita lihat dari 3 varietas antaboga, yumi, kita bisa memperoleh sekian kombinasi yang sangat bagus. Nah, kalau kita hitung satu-satu, mulai dari ketahanannya, kemudian tidak hanya melihat dengan buahnya saja, maka minimal Anda bisa mendapatkan 35 galur baru. Nah, nanti hasil ini misalnya Anda ingin memurnikan nomor 11 misalkan, maka tahap berikutnya harus Anda tanam, Anda lakukan shelving, kemudian Anda pilih yang sesuai dengan yang Anda kriteria Anda, itu lakukan sampai 7 kali penanaman, sehingga akan tanaman tersebut akan sudah seragam, sudah menjadi satu induk baru. Akan tetapi untuk lebih lengkapnya bisa Anda ikuti channel kami di Aswaja Agro di YouTube. Nah, Anda lihat ini sangat bagus. Nah,
Nah, ini tanaman yang layu kita nggak akan pilih karena memang ketahanannya sudah jelek. Nah, terus Anda punya pikiran bahwa nanti kalau tanaman yang kita pilih bagus tapi nggak tahan layu, gimana caranya? Ya tadi itu secara crossing, atau ibaratnya kita punya tipe istilahnya back crossing. Back crossing itu memasukkan suatu sifat. Ini memang breeding yang agak rumit, memasukkan suatu sifat itu step selanjutnya. Kalau dalam video ini kita akan bahas masalah bagaimana membuat variasi sehingga Anda ternyata membuat induk itu seperti ini. Ini tahap awal sekali. Ikuti channel kami nanti sampai habis, kemudian Anda akan tahu bagaimana cara membuat tanaman-tanaman yang Anda inginkan. Anda boleh request bagaimana membuat padi, jagung, Anda boleh request di kami. Kita akan showkan di video-video berikutnya. Misalnya seperti ini sangat cantik tapi mungkin belum ada di pasaran. Nah, seperti ini cantik sekali, kita belum ada di pasaran, mungkin kita bisa memilih kemudian membuat galur baru. Setelah jadi galur kita bikin F1 nya dengan menyilangkan 2 galur, terserah Anda yang jadi jantan mana, jadi betina mana. Kita lihat ini varian ke-25 dari padahal yang kita tanam tidak banyak ya. Dalam satu buah misalnya Anda tanam semua, maka variannya akan muncul semua. Karena kita menghemat dana, menghemat tempat, maka kita pilih. Nah, itu misalnya terong seperti itu cukup cantik. Nah, selanjutnya hasil-hasilnya seleksi ini kemudian kita bikin satu random baru, sehingga kita kasih karakternya apa yang kita inginkan. Nanti kita pilih harus konsisten, yang kita pilih harus seperti itu, sehingga sampai pada saat dia sudah seragam 100%. Jika sudah seragam 100%, maka Anda bisa membuat galur Anda sendiri. Oh, ini galur saya. Tapi nanti memang ada tahap-tahap tertentu di mana kita tidak bisa melakukan shelving untuk mempertahankan figur tanaman kita, figur induk kita. Kita juga harus bisa melakukan namanya seeding, itu di slide atau video berikutnya. Oke, untuk kali ini video untuk cara pembuatan galur-galur baru, bagaimana membuat variasi galur dari kami, dari Aswaja. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Ikuti channel kami terus. Dan jika Anda menginginkan benih apapun, dalam merek apapun, ada panah merah, kapal terbang, ada BCA dan lain, silakan beli di kami di Aswaja Agro Facebook, Aswaja Shopee, Aswaja Agro 2020, dan nanti kita punya Aswaja Pasar Aswaja Mart di website dan aplikasi. Saya Muhammad Fuad, mohon maaf jika ada kesalahan, dan mudah-mudahan apa yang kami bagikan menjadi manfaat untuk kita semua. Harapannya adalah kita bisa membuat tanaman, petani bisa membuat tanaman. Nanti kalau untuk tanaman padi, jagung itu jauh lebih mudah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dukung kami terus di Aswaja Agro. Mudah-mudahan menjadi satu konten atau satu YouTube yang berguna untuk petani. Nanti kita juga akan bikin video-video untuk bagaimana menyambung antara tomat dan terong sehingga tidak mudah layu dan sebagainya. Maka kunjungi YouTube kami di Aswaja Agro. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.